Ya. Jadi kesungguhan dalam taat itu adalah ciri lainnya adalah berkelanjutan. Karena kata Rasulullah, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah terus menerus walaupun sedikit. Salat duha 2 rakaat tiap, ya udah 2 rakaat aja udah. Ya. Lama-lama juga malu sendiri kita. Kata malaikat nggak nambah-nambah nih. Gitu. Ya. Tapi terus 2 rakaat istiqomah lebih bagus daripada hari ini 12 rakaat sholat lagi minggu depan. Jadi kesungguhan dalam taat itu, dalam ibadah itu adalah berkelanjutan, dawam. Karena manusia biasanya ada nggak yang bosan melakukan kebaikan? Ada. Makanya kalau sudah bosan melakukan kebaikan itu bahaya. Makanya tadi, aduh kayaknya sholat duha malas banget nih. Jangan sampai ditinggalin, paling tidak 2 rakaat. Kalau lagi malas ya malas sudah, tidak usah 8, tidak usah 4, 2 saja. Iya, yang pokoknya la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau kita tidak bisa ngerjakan banyak, jangan sampai tidak sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Syadallah ilaha illallah syarikalah. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di tempat yang terbaik. Ya. Tempat yang dimana Allah memberikan pilihan kepada kita. Makanya Allah tidak memilih semua untuk hadir, karena kalau hadir semua orang sini nggak muat juga di sini. Ya, makanya kita alhamdulillah. Cuma pertanyaannya, sebetulnya ibu-ibu ini demen ilmu apa belum? Udah cinta ilmu apa belum? Itu pertanyaannya. Ya. Karena dalam perjalanan ada orang yang rajin, tahu-tahu hilang. Saya pikir udah mati, ternyata masih hidup, ketemu. Ya. Jadi ada pertanyaan itu,
apakah setelah beberapa kali pertemuan dan sudah tentu diberikan petunjuk dan tempat ini sudah menjadi tempat pilihan yang baik, pertanyaannya adalah apakah sudah cinta belum kepada ilmu ini? Karena kalau nggak nyari ilmu nggak dapat ilmu, tapi kalau nggak nyari duit dapat duit. Iya, karena rezeki sudah disiapkan kan oleh Allah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Itu bedanya ilmu sama duit. Ya. Orang nyari duit dapat, nggak nyari duit dapat juga dapat. Ya. Tapi kalau ilmu enggak. Ya, itu bedanya. Karena rizki itu sudah disiapkan oleh Allah. Dan untuk menghadapi hidup, habis hidup terus mati, itu harus pakai ilmu. Ya, harus pakai ilmu. Sehingga perjalanan hidup sampai mati itu akan mendapatkan kehidupan yang indah, yang baik. Karena kita sebetulnya nggak mati, sebetulnya cuma pindah tempat doang. Kalau di sini bayar pajak, di sono enggak. Gitu kira. Ya. Dunia ini kan tempat la'ibun walahun. Wa mal hayatu dunya ila la'ibun walahun. Kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Ada yang korupsi, ada yang banyak korupsinya, ada yang dikit, ada yang pengen korupsi. Gimana caranya korupsi? Ya, sehingga kita tidak heran melihat keadaan dunia ini. Ibu ngalamin lah, cabai naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, gitu kan? Naiknya cepat, turunnya lama, gitu kan? Itu karena memang dunia permainan namanya. La'ibun walah. Jadi nggak usah kesel. Ya bikin asik aja gitu. Nah, maka setelah kita hidup ini, dan hidup ini harus menikmati kehidupan. Menikmati kehidupan dengan apa? Dengan kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan akan menjadi kebaikan buat kita. Cuma memang kebaikan yang kita lakukan hari ini seperti kita nggak merasakan melakukan kebaikan. Sama juga orang melakukan kejahatan hari ini seperti nggak melakukan kejahatan, aman aja. 10 tahun udah nipu orang, aman aja gitu ya. Nggak masuk penjara, emang nggak ditangkap-tangkap. Tapi yang baru mau ngomong aja udah ditangkap, ada. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan yang bisa menyelamatkan kita nanti di alam kubur. Alam kubur ini harus terang. Tapi jangan salah, nggak ada PLN. Terangnya dengan amal kita. Alam kubur ini harus luas. Luasnya dengan amal kita. Yang pertama adalah al-ikhlas fil ibadah. Al-ikhlas fil ibadah. Ini yang bisa menjadikan kubur kita terang. Al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas dalam ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah itu apa sih, Bu? Ibadah. Ibu tiap hari masak, tiap hari nyuci piring, itu ibadah nggak itu? Apa tuh ibadah itu apa? Hah? Nah, ibadah itu biar gampang, sesuai dengan apa di Quran, di hadis, dan akal.
akal ini, karena nanti ada masalah nggak ada di Quran, ada nggak ada di hadis juga ada, tapi akal bisa menangkap selama itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Jadi ibadah itu adalah kebaikan yang diperintahkan oleh Quran dan hadis, oleh Allah dan Rasul. Kalau tidak diperintahkan bagaimana? Tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Maka sesuai dengan akal. Maka akal ini akan bisa membedakan mana yang sahih, mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil. Makanya orang gila itu enak. Ya, orang yang nggak punya akal tuh enak, tidak terbebani. Ya, dia di tengah malam nggak pakai baju, nggak masuk angin. Ya, ini jadi pertama al-ikhlas fil ibadah. Ibadah adalah hal yang diperintahkan oleh Quran, diperintahkan oleh hadis. Bila tidak ada di Quran dan di hadis, harus sesuai dengan akal. Maka agama dikatakan ad-dinu aqlun. La dina liman la aqlalahu. Agama itu sesuai dengan akal. La aqlalahu. Agama itu adalah akal, bukan akal-akalan. Ya. Ladina, orang tidak bisa berjalan sesuai dengan agama kalau dia tidak punya akal. Orang tidak punya akal itu tidak boleh sholat. Tapi ada orang punya akal tapi nggak sholat. Jangan-jangan nggak punya akal. Ya, ya. Orang gila nggak boleh sholat. Iya, karena nggak punya akal. Tapi ada orang kelihatannya sih punya akal, kelihatannya nggak gila, tapi nggak sholat. Jangan-jangan. Nah, ibadah ini adalah seluruh aktivitas. Jadi ibadah bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji. Makan ibadah enggak? Bagaimana ibu membedakan makan ibadah dan tidak ibadah? Karena hukum makan itu apa? Hukum makan apa hukumnya? Mubah. Ya, mubah. Jadi makan boleh, nggak makan boleh. Makan boleh. Bagaimana dia bisa menjadi ibadah? Kembali kepada niat. Ibu kalau makan niatnya apa? Biar sehat untuk ibadah. Semua harus diniatkan itu. Jadi yang dia tidak menjadi ibadah secara mahdhah, maka menjadi ibadah ketika diniatkan. Al-umuru bimaqasidiha. Dalam kaidah usul fiqh, setiap urusan itu harus ada tujuannya. Apa tujuannya kita melakukan ini? Dikuatkan dengan hadis innamal a'malu binniyah. Nah, maka ibadah adalah seluruh aktivitas. Kalau kita biasa menyatakan inna sholati wa nusuki, ya, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Jadi jangan sampai aktivitas kita ini tidak punya nilai di hadapan Allah. Karena setiap hari kita bergerak, berbuat sesuatu. Ada orang yang tiap hari kerjanya nipu mulu ada. Kalau nggak nipu pusing dia. Ya. Makanya nilai ibadah ini menjadi satu model hidup yang harus kita jadikan dalam menikmati hidup. Ibadah itu belum tentu enak. Bangun jam 3 enak apa enggak? Hah? Enakan bangun, enakan tidur? Belum tentu ibadah itu enak. Tapi justru di situ kalau diperintahkan oleh Allah, ketika tidak merasakan enak, harus dibikin enak. Orang politik itu bersedekah, beratnya luar biasa. Kalau udah sedekah pun ngomongnya kemana-mana. Karena berat betul. Nah, maka yang pernah saya katakan, mintalah kepada Allah setiap yang Allah perintahkan kita supaya mudah melakukannya. Ya, kemudian ikhlas. Ikhlas itu apa sih ikhlas? Ya ikhlas lah. Ya, ikhlas itu secara dohir adalah kita melakukan ibadah atau melakukan apapun karena Allah, bukan karena yang lain. Artinya kita harus waspada, jangan sampai kita melakukan apapun kalau itu ibadah, jangan sampai kita melakukannya bukan karena Allah, karena yang lain, yang disebut dengan ar-riya'u. Ya. Kenapa Allah sebutkan ini? Karena ada kemungkinan orang melakukan kebaikan bukan karena Allah. Makanya nanti ada orang yang banyak melakukan kebaikan tapi bangkrut. Di akhiratnya nanti bangkrut. Apa yang maksud bangkrut adalah dulu dia banyak melakukan kebaikan, selalu melakukan kebaikan, tapi ternyata pahalanya nggak ada. Karena dia melakukannya bukan karena Allah. Dan itu bisa terjadi pada manusia. Dan yang tahu ikhlas itu hanya dirinya dan Allah. Malaikat aja nggak tahu. Ya, malaikat saja nggak tahu kalau hamba itu ikhlas atau tidak. Tapi kalau kita sih, gua ikhlas, pasti ngomong ikhlasnya. Nah, tapi tetap kembali kepada kita, karena kita yang bisa merasakan apa yang kita lakukan. Sampai harus berkorban pun, gitu kan? Ya. Atau dengan kalimat yang lain, rugi pun dia senang kalau itu memang untuk ibadah. Makanya kalau ada orang ibadah nyari untung, nggak ada. Ibadah nyari untung, nggak ada. Kita harus berani dengan bahasanya adalah berkorban. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Kalau masih hidup kelihatan lah. Ya. Kalau sudah meninggal, dengan banyak berdoa.
banyak memberi. Kalau dalam ilmu sufi, orang memberi kepada orang itu seperti dia merefleksikan memberi kepada kedua orang tua. Orang tua kita nggak ada, kita masak sayur asem misal, ya, kita bagi orang lain seperti kita membagi kepada kedua orang tua. Karena kebaikan yang kita lakukan itu kebaikan yang punya nilai kebaikan menjadi pahala orang tua. Maka ketika kita hidup ini melakukan kebaikan untuk kita dan untuk kedua orang tua kita. Ketika kita melakukan keburukan maksiat untuk kita, cuma orang tua kita cuma sedih saja. Dosa, kita berdosa, tapi orang tua kita tidak berdosa. Tapi kalau kita melakukan kebaikan dapat pahala, orang tua kita dapat. Enggak berdosa tapi sedih, berarti kita membuat sedih orang tua. Dosa enggak? Dosa, kita yang berdosa. Maka kata Rasulullah, wala tu'du amwatakum, jangan kamu sakiti orang yang sudah meninggal. Dengan cara seperti itu, kita tidak melakukan amalan yang baik, tapi kita melakukan amalan yang buruk atau maksiat. Itu kita nyakitin orang yang sudah meninggal. Nah, birrul walidaini ini adalah sikap yang tidak ada putusnya walaupun kedua orang tua sudah meninggal. Jangan orang tua saya sudah mati inilah. Enggak. Tidak ada putus. Karena manusia yang salah satunya adalah waladun soleh. Kenapa disebut waladun soleh? Kalau dalam bahasa Arab itu, kalau laki-laki disebutkan berarti perempuan juga ngikut. Tapi kalau perempuan disebutkan, laki-laki tidak. Ya. Jadi dalam bahasa Quran atau hadis, kalau laki-laki yang disebutkan itu berarti termasuk perempuan. Tapi kalau perempuan disebutkan tidak termasuk laki-laki secara umum. Makanya disebut waladun soleh, anak yang soleh. Secara bahasa Arab waladun soleh anak laki-laki yang soleh bahasanya. Tapi berarti bukan anak laki-laki saja. Kalau laki-laki berarti di situ perempuan. Nah. Maka birrul walidaini adalah amalan yang tidak terputus walaupun orang tua kita sudah meninggal. Makanya terus kita melakukan kebaikan, memberikan kebaikan, melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Itu bukti kita birrul walidain. Karena ruh orang mukmin itu setiap hari datang ke rumah kita. Datang ke rumah kita dan dia pernah ketemu, pernah? Ya, dalam kitab I'anatul Thalibin begitu. Datang ke rumah kita. Dia ngomong dengan suara yang sedih. Berapa kali? Dalam kitab itu 1000 kali. Memanggil kita setiap hari. Datang. Makanya kan kalau ibu sering bermimpi orang tua ibu, sering bermimpi nggak? Hah? Kalau ibu sering berbuat baik mendoakan nggak bakalan mimpi. Kenapa ibu mimpi? Karena ibu doanya kurang.
Iya, iya. Kalau kita sudah banyak berdoa, sudah banyak melakukan kebaikan, orang tua kita senang. Tapi kalau kita kurang, dia akan datang ke kita. Salah satunya dengan mimpi. Tapi dalam kitabnya Anatul Bin itu dia datang setiap malam, memanggil-manggil kita. Yang sudah ngambil duit dia, ya kan? Apalagi yang meninggalkan rumahnya, ya dia yang ninggalin, gitu. Dia sebut-sebutin tuh. Lalu kata dia, masih pada inget nggak sama saya? Duit gue udah diambil, rumah gue udah diambil, pakaian gue juga udah diambil, tapi pada lupa, kira-kira. Ketika mereka datang, itu yang disebutkan. Maka supaya dia senang kepada kita, ya tadi berdoa, bersedekah, berinfak, diniatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita, atau untuk orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Tidak apa-apa, sebutkan saja. Ya. Yang jelas, amalan kita ini tidak akan pernah putus dengan orang yang sudah meninggal, terutama kedua orang tua. Maka birrul walidain ini adalah salah satu media. Orang kalau rada kurang sama kedua orang tuanya, jangankan masih hidup, sudah meninggal saja, itu rezekinya seret. Dimudahkan rezekinya oleh Allah dengan terus kita mengabdi kepada kedua orang tua, berdoa dan lain sebagainya. Itu rezekinya akan dilapangkan oleh Allah. Yang ketiga, ala yudi'a umrahu fil maksiyah. Jangan sampai umur itu habis digunakan untuk maksiat. Ala yudi'a umrahu fil maksiyah. Jangan sampai umur kita habis digunakan untuk maksiat. Maksiat itu jangan dipahami melakukan yang haram. Waktu yang Allah berikan 24 jam, kita tidak gunakan sebaik-baiknya, itu termasuk maksiat. Jadi kalau murid di kelas tidur, yang murid di kelas tidur, kalau saya kan ngajar di pesantren tuh, muridnya tuh mungkin 40% tidur. Iya, nggak apa-apa, memang nggak apa-apa. Sebagian dibiarkan karena memang kurang tidurnya. Tapi ketika dia ditanya pelajaran, pasti nggak bisa, nggak paham. Itu disebut maksiat. Tidur di kelas, tidur di majlis dosa nggak? Enggak, cuma tadi, ya, cuma tadi apa yang dijelaskan oleh ustadznya dia nggak paham, sehingga maksiat itu jangan dipahami adalah melakukan dosa, melakukan yang dilarang. Seorang pelajar nggak belajar itu maksiat, gitu. Karena Imam Syafi'i begitu mengadu kepada gurunya, syakautu ilal waqi' su'al hibdi fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada guruku itu susah banget belajar. Lalu guruku mengatakan, ya, supaya meninggalkan maksiat.
Imam Syafi'i nggak pernah dia melakukan maksiat, tapi bisa jadi malas belajarnya, malas ngulangi pelajarannya, malas memperhatikan gurunya gitu. Ya kalau maksiat yang dilarang oleh Allah itu udah pasti, ya. Karena kalau maksiat yang dilarang oleh Allah tidak bikin jadi orang pinter, dulu anak strada tuh pinter-pinter dulu kan, zaman dulu itu, ya, kerjanya maksiat ke orang kafir itu kan ya, tapi dia pinter-pinter itu, ya. Dulu kan belum ada sekolah SDIT, belum ada dulu. Strada itu pasti itu. Mereka lebih hebat-hebat itu. Nah kalau sekarang sudah banyak saingannya di perguruan Islam banyak. Nah, ala yudhi'a umrahu fil ma'siyah. Ibu umurnya berapa lagi? Sisanya berapa? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Iya. Kalau yang udah 60 udah ada sinyal-sinyalnya. Ini udah 60 lebih. Iya tuh. Iya. Sinyalnya udah banyak gitu. Masih malaikat yang ngeliatin aja. Iya karena kata Rasulullah, amaru ummati baina sitina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Jadi kalau udah 60, iya, ini kata Rasulullah, ya. Kalau sudah umur 60 sudahlah. Kalau sudah 70 insya Allah diselamatkan, karena orang 70 kalau demen ibadah udah banyak pahalanya. Yang jadi masalah 60-70 masih ke majlis ta'lim nggak mau, ya, ke pasar malamnya rajin. Ya. Jadi orang yang sudah di atas 60-70 rajin ibadah tuh malaikat juga senang sudah. Dan dia melakukan maksiatnya tidak sebanyak orang yang di bawah umur 50, andaikan maksiat. Tapi kebanyakan tidak. Masalahnya adalah kalau sudah umur segini tidak senang ibadah, itu susah. Karena hatinya sudah terlalu kotor, ngebersihinnya susah. Iya. Kalau kata Imam Ghazali itu sudah dari umur 40. Makanya Nabi Muhammad kan jadi Nabi 40 tahun. Orang 40 tahun itu harus sudah mulai start dia. Untuk memulai melakukan kebaikan-kebaikan sedikit demi sedikit. Dilatih sampai 60 tahun masih hidup, Masya Allah. Semakin harus lebih semangat hatinya. Kalau fisik sih udah loyo ya. Udah loyo fisik, mestinya udah malas ke pasar, ya kan? Udah maunya di rumah, fokus dan lain sebagainya. Tapi kalau di bawah itu masih semangat, makanya kan mulai dikurangi. Supaya apa? Fokus kepada Allah. Giginya sudah mulai nggak jelas kan? Ya, tapi ada yang 60-70 masih kuliner juga apa? Ya, ya. Jadi ini kata Rasulullah. Kalau umurnya umat-umat sebelum Nabi Muhammad kan ratusan. Bahkan umurnya Ashabul Kahfi berapa? 309 tahun. Itu pun dia tinggal di gua. Iya. 309 tahun tinggal di situ. Umurnya wallahu a'lam. Umur umatku kata Nabi baina sitina wa sab'in. Kalau udah 70 udah batuknya lebih banyak. Ini memang sinyal yang istimewa. Ya. Makanya salah satu hal yang harus kita jaga adalah waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah sisa. Sebenarnya semua umur itu sisa semuanya. Karena kita nggak tahu berapa sisanya. Ya. Ini rasanya kita yang ada di sisa semua ini. Iya, kalau sisa itu lebih sedikit lebih banyak. Lebih sedikit, makanya sisa. Waj'alil hayata
ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah sisa umurku selalu menambah kebaikan. Jangan sampai tambah umur tambah keburukan. Kita minta kepada Allah, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah sisa hidup ini menambah kebaikan. Maka jangan sampai umur kita hilang dengan memperbanyak maksiat. Insya Allah enggak. Insya Allah. Yang keempat, ayajtahida fit taati. Ayajtahida fit taati. Bersungguh-sungguh dalam taat. Bersungguh-sungguh dalam taat. Karena ada orang dia taat tapi ya slow aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tar dulu gitu. Ya. Jadi makanya kalau sholat bersungguh-sungguh dalam taat berarti kita qobliyah dan ba'diyah. Itu contoh yang gampang. Ya. Dan bersungguh-sungguh dalam taat itu adalah dawam, istiqomah. Jadi kalau ibu di sini ada pengajian malam Senin, setiap malam Senin ibu hadir. Ya. Saya alhamdulillah nih hari ini ngaji udah 3 kali sama ini. Ya. Jadi harus kalau kebaikan sudah kita lakukan pegang. Ya. Jangan sampai ditinggalkan. Karena orang ninggalin biasanya nambah. Ya. Lama-lama malu. Mau balik lagi ngaji gimana ya, malu. Udah 3 minggu nggak hadir. Iya. Ntar kata setan dan diledekin lu. Ya. Maka bersungguh-sungguh dalam taat. Jadi amal kita ini yang pernah saya sampaikan itu kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini sebetulnya adanya kehidupan, adanya kematian menguji kamu. Apakah kamu masih istiqomah nggak melakukan amalan yang terbaik, bukan sekedar beramal. Ya. Kalaupun amal itu tidak banyak, tapi continue istiqomah. Saya maunya sedekah sehari kalau perlu 1 juta gitu ya. Tiap hari 1 juta. Wah. Kayaknya berat. Ya udah, kalau yang enggak 1 juta istiqomah 1000 aja dah. Seribu coba istiqomah nggak latih. Ini juga belum tentu. Ya. Banyak kemungkinannya, tapi kalau kita sudah melakukan kebaikan itu biasanya ya memang harus dilatih. Ya. Bahkan kita mungkin merasa akan ya tadi pagi. Ya. Jadi kesungguhan dalam taat itu adalah ciri lainnya adalah berkelanjutan. Karena kata Rasulullah, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah terus-menerus walaupun sedikit. Salat duha 2 rakaat tiap, ya udah 2 rakaat aja udah. Ya. Lama-lama juga malu sendiri kita. Kata malaikat,
nggak nambah-nambah nih gitu. Tapi terus 2 rakaat istiqomah lebih bagus daripada hari ini 12 rakaat sholat lagi minggu depan. Jadi kesungguhan dalam taat itu, dalam ibadah itu adalah berkelanjutan, dawam. Karena manusia biasanya ada nggak yang bosan melakukan kebaikan? Ada. Makanya kalau sudah bosan melakukan kebaikan itu bahaya. Makanya tadi, aduh kayaknya sholat duha malas banget nih. Jangan sampai ditinggalin. Paling tidak 2 rakaat. Kalau lagi malas ya malas sudah. Tidak usah 8, tidak usah 4, 2 saja. Iya, yang pokoknya ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau kita tidak bisa ngerjakan banyak, jangan sampai tidak sama sekali. Ya Allah, bangun malam malas amat, ya udahlah sholat witir 1 rakaat aja. Insya Allah malaikat senyumnya lebar. Kalau ada yang setengah rakaat boleh kali, boleh dikit kerjanya. Iya, artinya kan anjuran sunnah itu kan luar biasa. Jangan sampai ditinggalkan. Kalau tidak banyak, sedikit tidak apa-apa, tapi continue, terus menerus sampai termasuk sholat malam. Andaikan pun tidak bisa, jangan sampai 1 rakaat pun ditinggalkan. Jadi kalau udah mepet-mepet gitu kan, ya sedikit mau kesiangan, pokoknya usahakan gimana 1 rakaat. Jangan sampai ditinggalkan perjalanan malam. Malam itu memang diciptakan malam untuk apa? Untuk istirahat, untuk tidur. Tapi bukan seluruh malam. Wa minal laili. Dari perjalanan malam itu jangan sampai dihabisin tidur. Paling tidak tadi 1 rakaat. Kenapa? Minimal. Iya, minimal kan 1. 1 witir berapa maksimalnya? 13. 3 itu kita aja cemen semua. Merasa 3 itu udah banyak, Pak. Kayaknya 3 juga berat ya. Ya Allah. Witir itu 1 sampai 13. Artinya niatnya witir. Kalau tahajud minimal 2, maksimalnya nggak ada batasnya. Makanya kan Rasulullah sampai melakukan sholat setelah sholat isya sampai subuh kakinya bengkak. Kalau kita kan bengkak duluan. Belum sholat udah bengkak. Udahlah nggak usah sholat gitu kan. Ya. Ayat tahid fitoah, ya. Makanya kita harus memastikan, ya kalau ibu-ibu yang saya sampaikan, ittihad kesungguhan dalam taat dalam sholat itu adalah as-sholatu ala waktiha. Karena ibu imamnya, ibu kalau boleh adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri kira-kira. Ya, sehingga ya kalau muadzinnya terlambat ya dia juga, kalau qomat dia juga, gitu kan. Nah, di samping ala waktiha, usahakan qobliyah dan ba'diyah. Tapi kalau sholat dohor jam 2, saya yakin nggak mungkin qobliyah tuh. Boro-boro ba'diyah. Ya. Ya, sebagian bapak-bapak yang datang ke masjid juga pas sampai masjid, sholat sudah dimulai. Kira-kira qobliyah nggak? Kecil kemungkinan. Ya. Kecil kemungkinan dia qobliyah. Terus qobliyahnya gimana? Qobliyah kok di rumah? Kalau udah ke masjid, dia di rumah belum qobliyah, ke masjid. Sampai masjid, sholat udah berjamaah. Qobliyahnya gimana? Boleh setelah sholat ba'diyah diqodho. Kalau ibu jangan kodok, kan ibu ngatur sendiri. Kalau bapak-bapak yang saya datang ke masjid misalkan, ya,
Sampai masjid, sholat udah mulai. Nggak qobliyah kan berarti saya. Terus qobliyahnya kapan? Qobliyahnya nanti setelah ba'diyah. Itu pun alhamdulillah belum pernah saya lakukan. Berat kayaknya lakukan. Qodok qobliyah itu berat rasanya. Ya. Tapi secara hukum boleh. Ya. Makanya kalau ibu-ibu qobliyah subuh jangan ditinggalkan. Ibu bangunnya 5:30, ya boleh. Selama masih waktu ada. Ya. Iya kan, kalau subuh 5:30, ibu bangun 5:30. Subuh sekarang kan habisnya jam 6.15. Ya, berarti masih ada waktu kan? Ya. Jadi pokoknya qobliyah jangan ditinggalkan walaupun ibu bangunnya jam 5, 5:30. Gimana caranya? Nah, lagi-lagi kalau bapak tadi, bapak-bapak datang ke masjid, sholat subuhnya sudah dimulai. Qobliyahnya kapan? Ya tadi, setelah subuh. Itu qodok. Itu bedanya. Ya. Jadi kalau ibu-ibu kan ke masjid, ibu bangun jam berapa aja subuh, ya walaupun kelihatannya terburu-buru. Kalau bangun jam 6 gimana? Masih ada 15 menit lagi bisa. Iya. Qobliyah subuh itu ya cukup Fatihah saja, tidak apa-apa. Kalau kondisinya seperti itu. Tapi kan kalau sempat juga ada riwayat. Kalau dari Aisyah, ini karena penting betul qobliyah subuh, karena rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ya. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 9 naga kalah sama kita. Ya. Ini kita punya jiwa, Allah tanamkan kepada kita jiwa dunia ini milik kita sudah, kira-kira gitu. Lagian kalau punya duit banyak juga, kalau ibu punya emas 74 kilo buat apa? Bingung apa senang? Coba bayangin aja, bayangin. 74 kilo apalagi di duit, jadiin duit dah. Emang ke mall bulak-balik mulu kagak capek? Ya, artinya Rasul memberikan motivasi kepada kita. Hidup kita ini ya memang tidak sebanyak harta yang dimiliki oleh orang kafir, tapi kita punya jiwa bahwa hidup kita ini seperti punya dunia dan seisi. Itu untuk memberikan ketenangan kepada kita. Karena ternyata ya hidup kita berapa sih? Nggak banyak-banyak banget. Ya. Beli lele 1 sama sambal juga udah cukup kan gitu. Ya. Jadi bersungguh-sungguh dalam taat. Ya. Jadi kalau dalam sholat tadi contohnya seperti tadi. Atau dengan kata lain, bersungguh-sungguh dalam taat, berupaya melakukan yang sunnah-sunnah. Kalau sholat wajib insya Allah sudah selesai. Ya, insya Allah kita tidak berani meninggalkan sholat wajib. Kalau ninggalin sholat sunnah, masih rada berani. Masih rada berani. Maka dalam rangka bersungguh-sungguh dalam taat, dalam sholat misalkan, usahakan kita tidak meninggalkan yang sunnah. Minimal berapa rakaat yang sunnah itu? 12 rakaat. Itu sunnah muakkadah. Dan kalau kita lakukan itu, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan rumah di surga. Ya, 12 rakaat qobliyah ba'diyah. Nggak pakai DP, enggak. Ya. Kemudian ayyuksira dzikrullah, memperbanyak dzikir. Ayyuksira dzikrullah, memperbanyak dzikir.
Saya nulis pakai bahasa Arab supaya tulisan saya udah berapa tahun nggak ngajar nih. Kalau ngajar di pesantren kan saya nulis, kalau ngajar ini kan nggak, ngomong doang. Ya, kalau di pesantren ngajarnya di pesantren Darun Najah ngajarnya ngomongnya pakai bahasa Arab, nulisnya bahasa Arab. Ini udah lama nih. Makanya saya nulis, ibu paham apa enggak, yang penting saya sebut bahasa Indonesia. Ya. Yang kelima, ayuk sira dzikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Ibu sudah zikir tapi belum tentu banyak. Banyaknya siapa Ustadz? Siapa banyaknya? Kalau Rasulullah menyatakan banyak itu adalah istighfar paling enggak 70 atau 100 istighfar. Itu di luar habis sholat, Bu. Kalau habis sholat kan istighfarnya berapa kali? 3 kali. Ya. Tapi kalau ibu mau langsung 100 kali boleh, karena sendirian. Tapi kalau saya jadi imam istighfarnya 100 kali, bubar makmumnya. Makanya istighfarnya tetap 3 kali. Untuk menambah memperbanyak berarti setelah sholat. Kita siapkan waktu untuk berzikir. Istighfar itu 100 kali lama apa enggak? Ya tergantung. Kalau astagfirullahaladzim sebentar ya, astagfirullahaladzim ya, sebentar itu. Ya terserah lah ibu mau melatih yang mana. Ya, yang jelas diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Ibu duduk di sajadah berapa menit? Lama? Oh iya, bagus. Ya, karena ciri orang munafik itu adalah yadkurunallaha qolilan, berzikir kepada Allahnya sedikit. Nah makanya kalau sholat paling tidak habis sholat istighfar, la ilaha illallah, kulhu 3 kali, al-falaq, anas, ayat kursi 2 ayat, 2 terakhir Baqarah, amanah Rasul, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, minimal itu. Ya, kalau tidak dibiasakan itu udah pengennya bangun mulu dari sajadah itu. Iya. Tapi kalau orang sudah membiasakan, sebelum habis dia tidak akan bangun. Itu harus dilazimkan. Lagi-lagi kan apa namanya, berijtihad itu adalah melakukan dengan istiqomah. Dan harus kita jadikan kebiasaan. Jadi kalau saya memahami, ketika kebaikan sudah kita lakukan, ya, jangan sampai ditinggalkan. Apapun yang kita lakukan, usahakan tadi. Ya. Karena manusia itu tadi ada bosennya. Bosen. Seharusnya melakukan kebaikan tidak boleh bosen, tapi manusia kayak kita ini ada bosennya. Ya. Bahkan saking bosennya tadinya dikerjakan terus nah itu. Karena kalau kebaikan itu kan kita melakukan kebaikan, Bu, karena Allah memberikan kesempatan kebaikan kepada kita. Kalau kita tidak menggunakannya, jangan-jangan kebaikan itu Allah ambil lagi. Karena ketika kebaikan itu dilakukan oleh kita, ya, kita melakukan kebaikan, diikuti oleh keluarga kita, nanti di surga dikumpulin lagi bareng-bareng. Makanya melakukan kebaikan kudu kompak juga. Jangan turnya doang kompak. Ya, kita sekeluarganya harus kompak juga melakukan kebaikan. Karena nanti kalau semua melakukan kebaikan itu, Allah akan kumpulkan lagi nanti di surga semua dengan kekompakan kebaikan tadi. Makanya kita sebagai orang tua berusaha melakukan kebaikan-kebaikan
agar anak cucu kita juga melakukan itu. Makanya kan doa Nabi Ibrahim apa? Robbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Nabi aja khawatir, ya, jangan-jangan cucu saya nanti atau cicit saya, habis cicit apa? Ya, jangan-jangan berikutnya tidak melakukan sholat. Itu sekelas Nabi Ibrahim. Dia aja khawatir, ya Allah, apalagi kita. Makanya doa ini harus terus kita panjatkan kepada Allah, ya. Karena kita tidak bisa merubah, yang bisa merubah Allah. Dan cara kita minta kepada Allah untuk merubah dengan doa. Robbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Karena tadi kita bosen. Apalagi datang ke pengajian ini, Masya Allah. Saya juga udah mulai malas kadang-kadang ngajar itu. Kalau boleh izin saya izin nih kayaknya. Tapi udah mulai ada rasa malas gitu. Ya, ada rasa malas gitu. Apalagi ya misalkan udah malam Ahad kan saya libur. Terus ada acara, udah kayaknya pengen. Itu sebetulnya yang tidak baik. Karena kebaikan itu untuk kita. Ketika ditawarkan kebaikan itu kan bukan buat siapa-siapa. Ada kebaikan yang nyusahin kita? Nggak ada, tapi kita ngerjainnya malas. Apalagi yang suka masak akobah itu malas, tahu nggak bangun jam berapa? Ya, Kak, itu mesti ada kan, ada ya, manusiawi ya, capek apa. Ternyata melakukan kebaikan itu mestinya tidak. Tapi ketika ada rasa malas, makanya gitu kan, ada doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal minal jubni wal dari lemah dan malas. Ada doanya. Supaya yang sudah kita lakukan ini jangan sampai ditinggalkan. Karena ternyata melakukan kebaikan itu ada malasnya. Mestinya enggak, mestinya tidak. Karena kebaikan itu harus kita lakukan. Dan kalau kita meninggalkan berarti kita rugi. Ya, kalau hadir ke majelis talim ini kan pahalanya seperti sholat sunat 1000 rakaat. Ibu nggak hadir, ganti sama 1000 rakaat coba. Kalau kita ngitung-ngitung itu rasanya rugi kalau tidak hadir. Ya. Makanya jangan sampai apa yang sudah kita lakukan itu kita tinggalkan. Makanya harus saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling ingetin, ya. Terutama kalau udah sekali ingetin, kenapa kemarin nggak datang? Karena udah 2 kali, 3 kali, udah pasti yang diingetin bingung, yang ingetin juga bingung. Ya. Karena tadi bisa jadi akhirnya bosan. Apalagi anak-anak kita. Ya, kalau kita nggak rewel, apalagi udah dikasih motor listrik, udah mending jalan aja naik motor listrik daripada belajar. Masa gini hari anak-anak pada motor listrik gitu kan? Mestinya kan anak-anak di rumah belajar ya. Tapi karena sudah nyaman main, makanya anak-anak kita nih susah sekarang. Iya, sudah lebih enak. Ya, saya dulu lagi kecil mau mandi aja nimba, paham nimba nggak? Nimba dulu. Kalaupun dulu paling hebat pakai pompa gini kan. Sekarang anak-anak nggak ngerti itu. Ya, mau masak pakai kayu, pakai itu tuh bambu. Iya, anak kita sekarang nggak kenal itu. Makanya anak kita itu enak-enak hidupnya. Suruh belajar aja susah, lebih enak mainin HP sama main motor listrik itu. Nah, kita harus betul-betul menguatkan doa kita tadi. Ya, karena kita marahin juga galakan dia ya. Iya. Saya kira ini ya, ada 5 menit lagi jam saya. Ya, sama. Ya, ini amalan yang bisa menerangi kuburan kita. Karena kan sebetulnya di alam barzah itu kan sebetulnya
persiapan kita nanti untuk menikmati surga. Jadi kalau kita di alam kuburnya udah tempelengin malaikat melulu, kira-kira begitu, ya, kita diperlihatkan nanti. Ibaratnya kalau diilustrasikan seperti kita nonton TV lah. Nanti setelah, kan surga neraka belum, ya, belum apa namanya, belum ada isinya, ya. Makanya ada zikir, ya, ada zikir, kita menanam kebaikan supaya nanti di surganya kita dapat apa? Di antaranya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu kalau kita zikir itu seperti kita nanam di surga yang tanahnya masih kosong. Nah, maka di alam barzah ini, di alam kubur ini adalah alam yang kita menunggu. Makanya tadi kalau doa Anda datang, ya, sampai ada riwayat itu, kalau hari Jumat itu kan khotib doanya apa? Allahumma gfir lil muslimina wal muslimah wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu doa itu ditunggu betul oleh orang-orang yang di kuburan. Makanya mereka itu kalau hari Jumat tuh kumpul dekat masjid, berebut doa itu. Tapi ada orang dia enggak berebut. Ditanya kenapa? Ya, saya udah dikirimin sama anak saya, mantu saya, cucu saya. Jadi orang yang di dalam kubur itu jarang dikirimin doanya, itu dia berebut doa. Ini saya dapatnya dari kitab karena saya belum punya pengalaman juga itu. Ya, makanya yang goib itu ya. Jadi kalau ibu nggak percaya, saya nggak tanggung jawab. Tapi kalau pengen bener-bener ya buru-buru, silakan aja. Buru-buru apa? Iya, karena itu namanya as-sam'iyat. As-sam'iyat itu adalah kita tidak bisa membuktikannya. Surga neraka itu adalah sesuatu yang kita tidak pernah tahu. Tapi ibu mau masuk surga kan? Iya. Pertanyaannya kan kata Allah, kata malaikat, dia masuk surga. Emang udah tahu surga? Iya kan? Itu fitrah manusia memang. Ya, karena manusia itu cenderungnya kepada kebaikan. Dan kebaikan itu adalah akan menuju surga. Yahdi ilal jannah. Kalau kebaikan itu, ya, kebaikan itu mengarahkan ke surga. Makanya kalau kita pengen masuk, ditanya malaikat, ditanya emang udah tahu surga? Belum. Andaikan sudah tahu, pasti dia lebih demen ke surga. Belum tahu aja pengen ke surga, apalagi sudah tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya atau menambahkan? Fadol. Ya. Walidai kan doa tadi kita bilang kalau masih datang berarti tadi kurang doanya. Kalau ini orang tua seakan-akan datang masih tahu aku kamu begini ya, kayak gitu karena besok saya mesti mana lagi itu lagi ada masalah sedikit gitu ya kalau keluarga dan sedikit ngurusin apa jadi kamu pulang aja di rumah aku lagi begini. Ternyata itu betul orang tua yang datang atau apa? Kalau itu susah dibuktikan karena dalilnya nggak ada. Iya, iya. Karena kalau hubungan orang tua kita dengan orang yang masih hidup kan hubungan amal soleh kita. Urusan-urusan kita itu tidak ada urusannya. Cuma andaikan pun itu terjadi, saya tidak tahu dah kalau itu. Ya, tapi yang jelas ketika orang didatangi oleh orang tuanya karena bisa jadi tadi nggak mikirin orang tua udah mati, nggak mendoakan, memang itu kurangnya bakti anak kepada orang tua. Kalau permasalahan kehidupan itu saya tidak tahu, saya tidak berani jawab kali itu. Ya, karena juga
Tidak ada dalil yang menjelaskan pemberitahuannya dari itu. Tetapi kalau memang kaitannya dengan sering datang orang tua ke kita, bisa jadi kita kurang memikirkan, kurang doa, kurang sodakoh untuk orang tua. Kalau ada masalah, wallahu alam. Mudah-mudahan itu petunjuk yang baik aja. Ya, enggak apa-apa. Ya, tapi tidak bisa dijadikan ukuran. Ya, karena orang yang sudah meninggal bahasanya dia dia posisinya seperti orang yang sedang tenggelam. Al-mait kalgorik. Ya, jadi butuh bantuan dari kita supaya dia tidak tenggelam. Ya. Jadi kalau sampai ngurusin masalah-masalah itu, wallahu alam. Ya, karena dia sendiri adalah posisinya sedang sibuk mikirin dirinya sendiri. Dan kita sebagai anak atau siapapun kita memberikan pertolongan kepada orang yang sudah mendahului kita. Logikanya begitu. Karena posisinya kalgorik, dia seperti orang yang sedang tenggelam, lagi nyari tali atau tambang gitu ya, untuk menyelamatkan. Itulah doa-doa kita. Cukup? Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.